Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah ibadah. Pembahasan kita hari ini adalah keyakinan dasar ruhaniyat atau pembahasan yang berkaitan dengan beriman kepada makhluk gaib. Oke ya teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan secara singkat materi kita hari ini. Dan jangan lupa teman-teman harus tetap membaca materi tertulis yang nanti saya juga akan upload di online learning ya. Jadi materi ini, PowerPoint ini hanya melengkapi dan memberikan arah untuk memahami materi yang sudah saya tulis. Kemudian tentu saja teman-teman juga jangan mengandalkan tulisan saya juga ya. Teman-teman juga harus menambahkan wawasan lain, sumber-sumber lain selain dari yang telah saya tulis dan penjelasan di video ini. Baik, pembahasan kita hari ini adalah keyakinan dasar ruhaniyat ya. Kita sudah pahami sebelumnya bahwa salah satu bagian dari keyakinan dasar ya, keyakinan yang sangat penting, yang terpenting yang harus ada di dalam sanubari dan pikiran seorang muslim adalah ruhaniyat ya. Ruhaniyat adalah keyakinan atau keimanan yang berhubungan dengan makhluk gaib. Oke ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang makhluk gaib, kita akan memahami tentang karakter dasar manusia ya, karena nanti penjelasan tentang makhluk gaib itu erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Nah, ini ya di kalimat di ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan di dalam dirinya, di dalam diri manusia sendiri itu sudah ada potensi fujur ya, potensi hal-hal yang mengarah pada keburukan dan takwa ya, potensi yang mengarah kepada kebaikan. Jadi manusia dengan sendirinya sebenarnya tanpa kita membahas makhluk-makhluk gaib itu di dalam dirinya sudah ada dua kecenderungan nih. Ya, sudah ada dua kecenderungan, sudah ada dua potensi. Yang pertama potensi ke arah keburukan, yang kedua potensi ke arah kebaikan. Ya, nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, orang-orang yang menyucikan jiwa dari hal-hal buruk, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi ada dua kecenderungan yang manusia itu bisa mengembangkan ya, dua-duanya ya, dan tentu saja kita harus memperhatikan bahwa kita harus memastikan bahwa potensi yang ada di dalam diri kita yang harus kita kembangkan adalah potensi bahwa yang harus kita kembangkan di dalam diri kita adalah potensi-potensi kebaikan harus kita kembangkan. Nah, baik, apa hubungannya dengan makhluk gaib, ruhaniyat yang akan kita bahas ya. Kalau saya ilustrasikan seperti ini, manusia ada di tengah, di sebelahnya itu ada setan, kemudian di sebelahnya ada malaikat. Jadi di sekeliling kita itu ada banyak sekali makhluk gaib. Kita itu sesungguhnya tidak hidup menyendiri sebagai hanya manusia ya, tapi ada makhluk-makhluk gaib ya, yang mereka berbeda alam tapi juga berpengaruh pada kehidupan kita ya, ada hubungannya dengan kehidupan kita. Inilah yang harus kita pahami ya, bahwa setan dalam konteks ini saya memahaminya, jadi untuk memudahkan ya, setan itu adalah energi-energi negatif ya, yang itu bisa saja masuk ke dalam diri kita ya. Kemudian malaikat dalam konteks ini, karena kita akan bahas dua jenis makhluk ini nanti ya, dua jenis ini. Malaikat itu adalah energi positif ya, yang manusia juga tentu saja bisa terpengaruh oleh energi positif ini.
Oke ya, tapi nanti secara lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara rinci karena setan itu sesungguhnya tidak hanya dari jenis jin ya, sesungguhnya setan itu juga bisa dari manusia itu sendiri. Baik, nah karena hal ini ya, karena bahwa di sekitar kita itu banyak makhluk gaib, kemudian itu ada hubungannya dengan kita, maka kita harus memahami hal ini. Oke, yang pertama malaikat ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian ini kata ini dalam hadis Rasulullah SAW ya, menjelaskan bahwa malaikat dari cahaya, jin dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, lebih lanjut, malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Jadi malaikat yang berada di sekitar kita, yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Di dalam tulisan saya nanti tolong baca lagi. Di situ ya, itu lengkap pada hadis-hadisnya saya cantumkan ya. Jumlahnya begitu banyak malaikat itu, dan malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat taat. Ya. Yang kemudian apa hubungannya dengan kehidupan kita? Nah, malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang dalam banyak hal itu diutus oleh Allah untuk membantu manusia. Ya, di dalam ayat ini dijelaskan ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ya, maksudnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka meneguhkan pendirian, artinya mereka taat kepada Allah, maka akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan janganlah kamu takut dan seterusnya. Artinya apa? Artinya malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang sangat baik ya, katakanlah energi positif kalau kita gambarkan sebagai energi ya, yang diutus Allah untuk membantu para manusia ya, memudahkan urusan manusia, melindungi manusia dan seterusnya. Oke, ya. Jadi tentu saja kita ingin menjadi manusia yang senantiasa dibantu, dilindungi oleh Allah melalui para malaikat-malaikat Allah ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini di sini. Ya. Di dalam firman ini ditegaskan qalu rabbunallah. Jadi kita beriman kepada Allah, kemudian kita beristiqomah. Artinya kita menjalankan ibadah kepada Allah. Maka dengan demikian kita akan dibantu oleh Allah melalui para malaikatnya. Ya. Nah, di dalam tulisan saya menjelaskan lebih lengkap lagi. Termasuk pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin pada saat berperang. Ya. Nah, boleh jadi kita ketika berada di perjalanan, ya kemudian kita nauzubillah umpamanya kecelakaan, alhamdulillah kita selamat ya. Siapa tahu bahwa sesungguhnya malaikatlah yang menyelamatkan kita ya. Malaikat itu tidak tampak ya, tapi jelas sekali bahwa Allah itu mengirim para malaikat ini untuk membantu hamba-hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Nah, kemudian yang kedua adalah jin. Yang kedua adalah jin. Jin itu diciptakan dari nyala api, mimari jiminar, ya, dari api. Kemudian jin ini adalah makhluk yang seperti manusia sebenarnya ya. Jin ini beda alam dengan kita, tapi jin ini juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jin ini juga ada yang taat, ada juga yang maksiat kepada Allah. Oke? Jadi jin ini persis seperti manusia ya, hanya beda alam. Tapi di antara jin ini ada yang membangkang kepada Allah dan ada juga yang taat kepada Allah. Sama seperti halnya manusia. Nah, kemudian iblis. Siapakah iblis ini? Ya, iblis adalah bagian dari jin. Ya, iblis adalah bagian dari jin. Salah satu jenis dari jin, ya, atau nama dari jin yang kebetulan saat itu yang dikisahkan dalam Al-Quran, iblis ini adalah termasuk jin yang membangkang perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Jadi pada saat itu Allah memerintahkan jin untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam ya, membangkang. Nah, si iblis inilah salah satu jin yang membangkang, yang kemudian
Kalau kita baca secara lengkap ayatnya, kemudian jin ini sumpah serapah gitu ya, bahwa dia akan menggelincirkan manusia. Nah, oke ya. Jadi yang menggoda manusia, yang menggelincirkan manusia itu jin yang iblis ini ya, yang iblis ini, bukan semua jin. Baik. Oke, selanjutnya setan. Nah, setan ini itu terdiri dari jin dan manusia, karena setan adalah ya perangai buruk, perangai jahat, ya karakter buruk atau karakter jahat yang di situ juga dapat menjerumuskan orang lain, gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungannya dengan pembahasan kita ruhaniyat ini, ya setan itu bisa berupa jin, ya termasuk salah satunya adalah jin yang bernama iblis itu, ya. Nah, bisa saja juga setan ini berbentuk manusia, ya karena kalau dalam surat An-Nas itu kan disebutkan di sana qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas, ya jadi saya berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang senantiasa mengganggu, menggoda di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan golongan manusia. Oke ya, jadi selama ini kita keliru ya kalau selalu menyalahkan setan ya atau iblis. Kalau kita berbuat buruk yang disalahkan setan, padahal di dalam diri kita sendiri sebenarnya sudah ada potensi bisa menjadi buruk, ya. Ya kemudian ternyata yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menggoda kita bukan hanya setan yang dalam bentuk jin, tapi bisa saja itu juga setan yang dalam bentuk manusia. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, demikian materi kita pada siang hari ini. Materi lengkapnya sekali lagi ada di online learning, ya saya sudah menulis materi ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya atau berkomentar di bawah video ini. Oke ya teman-teman sekalian, demikian tadi pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.